Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kehadirat Allah dan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian di Masjid Al-Huda ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat menikmati iman, Islam, dan ihsan itu karena ajaran-ajaran beliau diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, kemudian oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Saya di sini menggantikan Ustadz Mahna ya, karena beliau mungkin tidak dapat hadir. Kita sampai ke hadis nomor 9, yaitu perintah mengerjakan apa yang disanggupi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fastanibuhu, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi para nabi mereka. Dalam hadis ini di hadis ke-9 dari Arba'in Nawawi ini memiliki kandungan, yaitu kandungan nilai-nilai untuk kita. Kewajiban kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Terlebih lagi apa yang dilarang oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ini selagi dalil tersebut tidak menunjukkan makruhnya saja. Jadi dalam hukum fikih itu segala sesuatu halal hatta ya'tiya dalil, sampai datang dalil pengharamannya. Setelah datang dalil pengharamannya, wajib bagi kita untuk menjauhinya gitu. Tadi itu nilai pertama. Nilai kedua dari hadis ini, tidak boleh melakukan sebagian larangan atau memilih-milih larangan yang ini kita jauhi, larangan yang itu tidak kita jauhi. Nah, itu tidak boleh. Tapi kita wajib untuk menjauhi seluruhnya. Kalau sekarang kan banyak fitnah-fitnah yang kemudian membuat masyarakat kita ini di pandangannya tidak jelas, syubhat. Yang baik terlihat buruk, yang benar terlihat buruk, yang salah terlihat baik. Atau mungkin yang baik terlihat jelas tapi dilaksanakan, dan ada juga yang tidak dilaksanakan. Begitu juga yang buruk-buruk terlihat jelas tapi ada yang dilaksanakan, tapi ada juga yang tidak dilaksanakan. Itu karena ya memang itu janji setan untuk menjerumuskan manusia. Nah, kita wajib menjauhi seluruhnya, seluruh larangan-larangan ini, kecuali ada hal darurat yang membolehkan kita untuk melaksanakannya. Misal kita lagi ada di suatu kapal, kehabisan di tengah laut, kehabisan bahan bakar. Di situ hanya ada makanan yang diharamkan, misalnya daging babi. Kita wajib menjauhi daging babi itu selama kita tidak dalam keadaan darurat. Mungkin masih biasa saja perutnya, walaupun belum makan tapi nggak lapar. Nah, itu wajib dijauhin. Masih bisa nahan lapar, masih wajib dijauhin. Sampai kita tahu titik di mana keadaan itu darurat. Kalau kita nggak makan daging babi itu, kita bisa sakit atau mati, mati karena kelaparan. Nah, di saat itulah hukum fikih ini, larangan ini, itu larangan-larangan ini diperbolehkan. Islam itu mempermudah, seperti misal lagi kita dalam keadaan sakit, kemudian kalau kita kena air itu bisa membuat kita tambah sakit atau merasakan sakit, kita dibolehkan tayamum dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita diperbolehkan untuk
kita dipermudah ibadah kita gitu. Itu tadi nilai yang kedua, tidak boleh melakukan larangan sebagian saja, tapi harus melakukan menjauhinya, tidak boleh menjauhi yang sebagian saja, pilih-pilih larangan, tapi harus menjauhi seluruhnya. Adapun nilai yang ketiga dari hadis ini, wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal itu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran saja. Di dalam Al-Quran dan hadis itu semua fi'il amr itu perintah, seperti ijtanibu itu perintah, faktu itu juga perintah. Itu berarti sifatnya adalah wajib atau haram. Wajib maksudnya, kalau ijtanibu jauhilah. Nah, kalau sifat, ini ya tadi, kalau fi'il amr itu berarti perintah dan itu adalah kewajiban untuk kita laksanakan. Begitu juga sebaliknya di Al-Quran dan hadis itu ketika ada larangan, nah iya, itu sifatnya adalah haram untuk kita laksanakan. Nah, di sini wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau ada perintah-perintah seperti itu di Al-Quran dan hadis, maka kita wajib untuk mengerjakan. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran saja. Anjuran saja itu seperti banyak sih sifat-sifat yang, misal sifat-sifat Rasulullah yang beliau tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya, tapi sahabat-sahabatnya itu melaksanakan, meniru Rasulullah. Itu sebagian ulama menganggap itu seperti anjuran, walaupun ada juga ulama yang menganggap yang namanya sunnah Nabi itu wajib gitu kan. Jadi apa adanya Nabi sifatnya seperti itu wajib diikuti. Hal ini ada ikhtilaf ulama, jadi ada perbedaan. Jadi adapun nilai dari hadis ini yang keempat, manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Nah ini seperti tadi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang diperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Mengerjakannya itu semampu kalian. Misalnya kita dalam keadaan sakit tadi, kita harus berbaring, sama dokter dianjurkan berbaring, karena kalau kita kebanyakan gerak bisa bikin kita drop. Seperti misalnya ketika terkena demam TB, demam berdarah, itu kan kita dianjurkan diem saja, bed rest gitu kan, nggak usah banyak gerak.
Karena itu untuk recover kita biar sehat lagi, ya itu kan untuk kepentingan darurat seperti itu, kita diperbolehkan untuk apa ya, untuk mengambil keringanan ini. Tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuan kita. Misal lagi contohnya dalam keadaan darurat, misalnya hujan deras, petir di mana-mana gitu. Petir di mana-mana dan angin kencang membahayakan di hari Jumat siang. Itu para lelaki itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi dengan keadaan yang sangat darurat, ini sangat darurat itu juga kita yang bisa mengukur seberapa bahayanya. Kalau kita cuma mendaruratkan padahal nggak darurat, ya itu dosa kita juga gitu. Jadi di Jumat siang itu ketika ada badai misalnya, dan itu benar-benar membahayakan, itu maka kewajiban sholat Jumat bagi para lelaki ini, para pria ini gugur dan diwajibkan untuk sholat zuhur diganti sholat zuhur di rumah, misal seperti itu. Ada contoh lagi, intinya kita itu dibebankan dengan kewajiban-kewajiban selama kita mampu. Seperti haji juga, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang bisa menjalankannya, bisa pun dari segi keuangan, waktu, dan lain sebagainya. Cuman seperti itu juga jangan diringankan. Maksudnya jangan terus wah nggak ada uang, nah itu terus nggak ada rencana haji, nggak ada ikhtiar untuk kesana, itu juga nggak boleh. Jadi kita bisa mengukur kita mampu apa enggak itu kita sendiri, termasuk kita menjaga kesehatan kita untuk haji, kemudian mempersiapkan keuangannya kalau itu perlu, kemudian tahu teknisnya, nah itu juga itu bisa jadi kewajiban, nah, gitu. La yukallifullahu illa wus'aha, itu seperti Allah itu enggak membebani manusia kecuali pada kemampuannya. Setiap orang itu mampunya beda-beda. Si A mampu seperti ini, dia misalnya mampu mengangkat beban 10 kilo, maka dia wajib mengangkat 10 kilo. Si B hanya mampu mengangkat 5 kilo, maka B wajibnya cuma mengangkat 5 kilo. Kurang lebih seperti itu.
Itu tadi nilai keempat. Kemudian nilai yang kelima dari hadis ini, kemudahan agama Islam ini, di mana seseorang tidak berkewajiban kecuali pada apa yang disanggupinya. Ini seperti penjelasan tadi. Kemudian nilai yang keenam, siapa yang tidak mampu melakukan sebagian yang diperintahkan, ia cukup melakukan apa yang disanggupinya. Siapa yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ia sholat dengan duduk. Siapa yang tidak mampu sholat dengan duduk, maka ia sholat dengan berbaring. Siapa yang mampu rukuk, maka hendaklah ia rukuk. Dan siapa yang tidak mampu melakukannya, maka hendaklah ia mengisyaratkan rukuk. Demikianlah dengan ibadah-ibadah lainnya, manusia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nilai yang ketujuh dari hadis ini, manusia tidak semestinya banyak bertanya, karena banyak bertanya, terutama di masa turunnya wahyu, mungkin berakibat diharamkannya sesuatu yang tadinya tidak diharamkan atau diwajibkannya sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan. Manusia hanya boleh bertanya tentang apa yang diperlukannya saja. Artinya samina wa ta'na. Nilai yang ke-8, banyak bertanya dan menyelisih para nabi merupakan faktor penyebab kebinasaan, sebagaimana umat-umat sebelum kita binasa karena hal tersebut. Banyak kisah-kisahnya, kaum-kaum nabi pendahulu yang mereka membangkang kepada nabi, itu mereka binasa. Ya. Ini kita semua udah banyak tahu cerita tentang kaum nabi Nuh dan lain sebagainya. Nilai hadis dari nilai ke-8 dari hadis ini, nilai ke-9, larangan banyak bertanya dan berselisih karena hal itu menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Jika kita melakukannya, maka dikhawatirkan kita akan binasa sebagaimana mereka telah binasa. Khawatirnya seperti itu. Nabi telah kita itu aman. Kita tidak, meskipun kita membangkang, kita tuh bisa tidak binasa ketika di sekitar kita ada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa lihat kan di sejarah itu banyak pembangkang di sekitar Nabi Muhammad, tapi mereka tidak kena azab. Dalam surat Al-Anfal itu yu'adzib wa anta fihim wa ma yu'adzibullah wa hum yastaghfirun wa ma yu'adzibullah wa anta fihim wa ma yu'adzib. Jadi intinya Allah itu tidak akan menghukum, la yu'adzibullah, Allah tidak akan mengadab, wa anta fihim, ketika Nabi Muhammad ada di dalamnya, di antara mereka. Jadi meskipun mereka membangkang itu tidak ada tidak ada azab bagi mereka karena ada Nabi Muhammad di situ. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Di sekitar nabi-nabi sebelumnya itu ada pembangkang, itu mereka akan binasa, diazab sama Allah. Nah, kita berpotensi kalau kita atau sekitar kita, masyarakat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang secara terus-menerus tanpa merasa bersalah, kita pun sebenarnya berpotensi binasa, dibinasakan atau diazab.
lingkungan kita berpotensi dibinasakan gitu ya. Kecuali ini saya tambah fadilah dari istighfar dalam surat tadi namanya wa may yu'adzibullahu wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah itu tidak akan menghukum, tidak akan mengazab suatu kaum ketika kaum itu beristighfar, rajin beristighfar, bahwa yastaghfirun gitu. Jadi potensi dibinasakan itu bisa kita hapus dengan kita memperbanyak beristighfar. Begitu aja mungkin dari saya untuk penjelasan hadis nomor 9, yaitu perintah mengerjakan apa yang disanggupi. Kalau dazan mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.